Di dunia yang kompleks ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan menghadapi perbedaan adalah keterampilan yang sangat berharga. Buku terkenal Never Split the Difference karya Chris Voss, seorang mantan negosiator FBI, mengungkapkan strategi dan prinsip-prinsip penting dalam negosiasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bongkar cara FBI bernegosiasi dalam channel Petualang Pikiran. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tips utama dari buku ini sehingga sobat dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan keseharian sobat. Pertama-tama, mari kita bahas prinsip yang sangat penting dalam buku Never Split the Difference yang berjudul Emosi adalah Daya Penggerak Manusia. Dalam bukunya, Chris Voss, seorang mantan negosiator FBI, menekankan bahwa emosi memerankan peranan yang sangat penting di dalam konteks negosiasi. Mengakui dan memahami emosi orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam situasi yang menegangkan, seringkali emosi dapat menguasai dan mempengaruhi perilaku kita. Namun, dengan mengakui emosi orang lain dan memahami perspektif mereka, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan membangun hubungan yang kuat. Ketika kita mengeluarkan usaha untuk mengerti perasaan orang lain, kita mengirimkan sinyal bahwa kita memperhatikan mereka dan menghargai kepentingan mereka. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan dan mengurangi tingkat konflik. Dalam konteks negosiasi, mengelola emosi dengan bijak adalah langkah penting. Chris Voss menekankan pentingnya mendengarkan secara efektif dan menggali lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh pihak lain. Ketika kita memberikan perhatian penuh dan menunjukkan empati, kita dapat mengurangi ketegangan yang mungkin ada dan menciptakan ruang untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Selain itu, mengakui emosi orang lain juga memberikan kita informasi berharga tentang kebutuhan dan motivasi mereka. Dengan memahami apa yang benar-benar mereka inginkan dan apa yang mendorong mereka, kita dapat merancang strategi negosiasi yang lebih efektif. Menggunakan pemahaman ini untuk mencari solusi yang saling menguntungkan adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang berhasil. Jadi, di dunia yang kompleks ini, mengenali dan memahami emosi orang lain adalah keterampilan sangat penting yang dapat membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan dalam negosiasi. Dengan mengaplikasikan prinsip emosi adalah daya penggerak manusia yang diajarkan oleh Chris Voss, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan emosi dalam negosiasi. Teruslah melatih diri untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Dengan demikian, sobat akan mampu membangun hubungan yang kuat dan berhasil mencapai kesepakatan yang diinginkan. Langkah berikutnya yang sangat penting dalam buku Never Split the Difference adalah mendengarkan dengan aktif. Chris Voss, seorang mantan negosiator FBI ini, menekankan betapa pentingnya mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita. Dalam dunia yang serba sibuk ini, seringkali kita terjebak dalam sikap mendengarkan setengah-setengah atau hanya menunggu giliran untuk berbicara. Namun dengan mengadopsi pendekatan secara aktif dalam mendengarkan, kita dapat membangun kepercayaan dan menciptakan ikatan yang kuat. Mendengarkan dengan aktif berarti memberikan perhatian sepenuhnya kepada lawan bicara kita. Ini berarti menghilangkan gangguan dan fokus secara total pada apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, kita menunjukkan penghargaan kepada orang lain, memvalidasi perasaan mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara secara bebas. Dalam konteks negosiasi, mendengarkan dengan aktif adalah kunci untuk memperoleh informasi berharga. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan perspektif lawan bicara kita dapat merancang strategi yang lebih baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu,
Mendengarkan dengan aktif juga dapat membantu kita melihat peluang dan menciptakan ruang untuk solusi kreatif. Namun, mendengarkan dengan aktif bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan disiplin dan kesadaran diri untuk menghentikan gangguan dan benar-benar fokus kepada lawan bicara kita. Menghindari gangguan seperti telepon atau pikiran yang melayang-layang adalah kunci untuk membentuk hubungan yang kuat dan membangun kepercayaan. Jadi, dalam negosiasi, jangan lupa untuk mendengarkan dengan aktif, berikan perhatian penuh kepada lawan bicara sobat, berikan ruang bagi mereka untuk berbicara, dan pahami sepenuh hati apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan secara aktif, sobat akan mampu membangun hubungan yang kuat dan berhasil mencapai kesepakatan yang kita inginkan. Teruslah melatih diri sobat dalam mendengarkan dengan aktif. Jadilah pribadi yang memperhatikan dan memahami orang lain. Dengan cara ini, sobat akan menjadi negosiator yang lebih efektif dan mencapai hasil yang sukses. Salah satu prinsip penting dalam buku ini adalah jangan pernah anggap masalah sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan. Chris Voss mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap konflik. Jangan takut terhadap konflik, melainkan lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, Voss menekankan pentingnya tetap tenang dan berpikir secara rasional. Dengan tetap tenang, kita dapat menjaga kendali diri dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Mengubah pandangan kita tentang masalah menjadi tantangan, membantu kita melihat peluang dalam setiap situasi. Tantangan adalah jalan untuk tumbuh dan belajar, serta untuk mengembangkan keterampilan negosiasi kita. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, kita dapat mencari kesamaan, menggali lebih dalam, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Tetap tenang dalam konflik juga membantu kita menjaga kualitas komunikasi. Dengan tidak membiarkan emosi menguasai, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan mendengarkan dengan lebih jernih. Ini memberi kita kesempatan untuk memahami kepentingan orang lain dan bekerja menuju solusi yang saling menguntungkan. Jadi, jangan takut dengan konflik, tapi lihatlah sebagai tantangan. Ubah pandangan sobat tentang masalah, dan jadikan mereka peluang untuk belajar, tumbuh, dan mencapai kesepakatan yang sukses. Tetap tenang, berpikir rasional, dan berkomunikasi dengan baik. Dengan cara ini, sobat akan menjadi negosiator yang lebih baik dan berhasil mengatasi setiap tantangan. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip yang sangat penting dalam buku Never Split the Difference, yaitu tawarkan pilihan yang terbatas. Chris Voss, seorang ahli negosiasi terkemuka ini, menyarankan kita untuk tidak memberikan terlalu banyak pilihan kepada lawan bicara, karena hal itu dapat membingungkan dan memperlambat proses negosiasi. Sebagai gantinya, kita perlu menghadirkan pilihan yang terbatas namun nyata, yang dapat membimbing negosiasi dan memperoleh hasil yang diinginkan. Mengapa tawaran pilihan yang terbatas itu efektif? Karena terlalu banyak pilihan dapat membuat lawan bicara merasa kewalahan, merasa kebingungan, atau bahkan memicu ketidakpastian. Dalam situasi ini, mereka mungkin enggan mengambil keputusan, atau merasa tidak puas dengan hasil negosiasi. Oleh karena itu, dengan tawaran pilihan yang terbatas, kita memberikan kejelasan dan mengarahkan proses ini menuju solusi yang diinginkan. Ketika memberikan pilihan yang terbatas, penting untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang kita tawarkan memiliki nilai dan relevansi yang jelas. Pilihan tersebut harus memenuhi kepentingan dan kebutuhan lawan bicara kita, sehingga mereka merasa memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat posisi negosiasi kita. Namun, pilihan yang terbatas tidak berarti kita mengesampingkan kekreatifan dan fleksibilitas. Jika situasinya memungkinkan, kita dapat mencari solusi alternatif yang tak terpikirkan sebelumnya. Tapi tetaplah membatasi pilihan yang disampaikan secara eksplisit untuk menjaga fokus dan efisiensi dalam negosiasi ini. Jadi, saat berada dalam situasi negosiasi, jangan memberikan terlalu banyak pilihan kepada lawan bicara. Sebaiknya tawarkan pilihan yang terbatas namun nyata, yang mengarahkan menuju hasil yang diinginkan. Dengan cara ini, sobat dapat mengelola proses negosiasi dengan lebih efektif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, dimanapun sobat berada dalam hidup,
Baik dalam hubungan pribadi atau profesional, buku Never Split the Difference adalah sumber pengetahuan yang luar biasa. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini, sobat dapat menjadi negosiator ulung yang mampu menghadapi konflik dengan bijaksana. Tapi ingatlah, kunci kesuksesan berada pada latihan dan pengalaman. Teruslah belajar, praktekkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari, dan sobat akan melihat perubahan positif dalam cara sobat berinteraksi dengan orang lain. Video ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang buku Never Split the Difference dan prinsip-prinsip yang dijelaskan di dalamnya. Disarankan untuk membaca buku ini secara langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Teruslah belajar dan tingkatkan keterampilan komunikasi sobat untuk mencapai kesuksesan dalam bernegosiasi.